Bismillahirrahmanirrahim. Namina ta'allumu wa ta'alimu wa nafa'u al-intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajalla wa qurbi wa maradati subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi amma ba'd. Meneruskan kajian burdah, syarah burdah sampai bait ta'amad ta'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kemarin bait sebelumnya ya, Al-Imam Al-Busiri bilang munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Nabi Muhammad itu munazzah, dibebaskan, dijauhkan an syarikin, dari sekutu, fi mahasinihi, dalam keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni, maka keelokan Nabi Muhammad, permata keelokan Nabi Muhammad, ghairu munqasimi, tidak akan terbagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, seakan-akan Imam Busiri ketika mengatakan munazzahun an syarikin fi mahasinihi, Nabi Muhammad itu terbebas daripada sekutu dalam kebaikannya, maka akan muncul orang yang menganggap bahwasanya Imam Busiri ini hulu, terlalu lebay dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mencintai Nabi Muhammad, lebay dalam mencintai Nabi Muhammad itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mentuhankan Nabi Muhammad, jangan sampai mengkultuskan Nabi Muhammad, jangan sampai menganggap Nabi Muhammad Tuhan sebagaimana orang-orang Nasrani. Makanya anggapan tersebut disanggah sama Imam Busiri. Imam Busiri mengatakan, tinggalkanlah madda'adhu, apa yang diucapkan an-nasara oleh orang-orang Nasrani, fi nabiyihimi, dalam nabi mereka. Siapa nabinya Nasrani? Nabi Allah Isa. Yang diutus, nabi yang diutus untuk orang-orang Nasara itu adalah Nabi Allah Isa. Kenapa disebut Nasara? Karena li'annahum nasaru Isa, karena mereka itu menolong Nabi Allah Isa. Nasara itu artinya menolong, maka disebut penolong, penolongnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan tidak, karena mereka hidup di tempat, mereka tinggal di tempat, di daerah namanya Nasron, namanya Nasron, jamaknya Nasron, Nasara, sama kayak Nadman, Nadama kalau di nahwu itu ya. Intinya orang-orang Nasara itu mereka menganggap nabi mereka adalah Tuhan, mereka menganggap Nabi Allah Isa adalah Tuhan. Bahkan ada yang menganggap dari orang-orang Nasara, ada sebagian mereka yang Tuhannya 3 ya, Tuhan, atau mereka mengistilahkan Bapak. Dan yang kedua Bunda Maryam dianggap Tuhan, dan yang ketiga anaknya Bapak yaitu Isa. Makanya di Al-Quran dikatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, kemudian orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih. Al-Masih itu Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam adalah anaknya Allah. Maka Imam Busiri mengatakan, boleh kamu memuji Nabi Muhammad, lebay dalam memuji Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Yang penting batasannya adalah jangan sampai mengkultuskan Nabi Muhammad, jangan sampai menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Mereka menganggap Nabi mereka adalah Tuhan. Oke, di situ Imam Busiri bilangnya fi nabiyihimi, bukan fi Isa. Kenapa tidak langsung aja fi Isa? Kalau katanya Imam Bajuri itu ziyadatu taubih, lebih cercaannya lebih kepada mereka. Kenapa? Karena begini, Nabi Allah Isa itu diturunkan oleh Allah kepada orang-orang, kepada kaumnya tadi itu, untuk mengajak mereka mentuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Nabi Allah Isa tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tidak. Nabi Isa mengatakan dirinya adalah nabi, dirinya adalah rasul, dan mengajak kepada mereka untuk mengesahkan dan mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja yang menganggap Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Ada yang menganggapnya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Lah ini tidak benar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa inna ma'ana abdullahi wa rasuluh. Nabi bilang begini, la tutruni, jangan kalian lebay dalam memuji aku sampai melebihi batas. Nabi tidak sampai dalam la tutruni saja, enggak. Kalau Nabi bilang la tutruni saja, kita akan bingung batasannya apa sih? Boleh lebay sama Nabi itu ada batasannya apa enggak? Ada. Batasannya, dikasih batasan sama Nabi Muhammad, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Mereka memuji dengan pujian yang bohong, dusta.
Mereka mengaku mengikuti Nabi Isa padahal bohong, sehingga mereka ingin membunuh Nabi Isa. Akhirnya diganti oleh Allah Yudas, yang disalib itu adalah Yudas. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat marfu ila sama, ke langit. Dan nanti di akhir zaman akan turun Nabi Allah Isa, turun di akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi. Jadi nanti yang keluar pertama itu Imam Mahdi dulu. Mahdi keluar, habis itu Dajjal. Yang membunuh Dajjal Nabi Allah Isa. Imam Mahdi keluar, kemudian Dajjal keluar, itu sudah fitnah sudah. Kalau Imam Mahdi keluar, adil. Kembali lagi ke zaman dulu. Kalau sekarang kan di setiap daerah ada presidennya. Kalau dulu tidak, langsung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal, ada khalifah. Lah nanti kembali lagi seperti dulu dan adil. Ketika Imam Mahdi muncul, adil, tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi korupsi, tidak ada. Apalagi dolar naik, tidak ada. Tidak ada, sudah adil, keadilan yang ditegakkan oleh Imam Mahdi. Dajjal turun, banyak fitnah. Di antara fitnah yang paling kejam dari Dajjal adalah orang muslim diajak ke kuburan ayahnya, ke kuburan orang tuanya. Kalau kamu tidak percaya sama aku, kata Dajjal, ayo aku tunjukkan bagaimana penyesalan orang tuamu karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya beriman sama saya. Diajak ke kuburan. Kuburan ayahnya betul. Dibangkitkan sama Dajjal. Bukan orang tuanya yang dibangkitkan, tapi setan diserupakan menjadi orang tuanya, bangkit. Tapi bukan orang tuanya asli, setan. Kemudian tanya ini Dajjal, kamu nyesal? Iya, saya nyesal. Akhirnya ngomong sama dia, nak, kamu imani saja ini Dajjal, saya menyesal. Lihat, fitnahnya luar biasa. Makanya kita jangan doanya, kok saya penasaran sama Dajjal ya. Jangan penasaran sama Dajjal, nanti akhirnya jadi pengikut Dajjal. Penasaran sama Imam Mahdi gimana ya, penasaran sama Nabi Isa. Oh, kalau tidak kuat bahaya. Kalau tidak kuat imannya bahaya. Nanti diboikot sama Dajjal, tidak boleh makan. Makannya orang muslim pakai zikiran. Zikir kita aja tidak sarapan aja ngeluh. Ini makanannya adalah zikir. Makanannya mereka adalah zikir. Diboikot sama Dajjal. Kalau mau makan, beriman dulu sama aku, kata Dajjal. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk minta waktu di tasyahud, Allahumma inni na'udzubika min adzabi jahannam. 4 hal kita minta perlindungan dari 4 hal. Yang pertama adzabi jahannam, azab api neraka. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan banyak, fitnah kematian juga banyak. Dan yang terakhir wa min fitnatil masihid Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Nabi Muhammad aja ta'awud sama Dajjal. Lah kok kita berani-beraninya untuk berdoa kepada Allah pengen ikut barisannya Imam Mahdi? Ya gitu tidak apa-apa kalau ditakdirkan, tapi jangan minta begitu. Ya Allah, kalau saya ditakdirkan, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau jadikan saya, ya Allah, saya penasaran sama Dajjal, ya Allah, pengen tantei wajahnya Dajjal. Nah itu jangan berdoa untuk lebih baik meninggal sebelum itu, karena fitnahnya luar biasa. Wa min fitnatil masihid, min syarri fitnatil masihid Dajjal. Lah Nabi SAW bersabda, la tutruni, jangan kalian lebay dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara menganggap Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Fa innama ana abdullah wa rasuluh, hanya saja aku adalah hambanya Allah dan rasulnya. Berarti di sini Nabi Muhammad mengasih batasan. Kapan kita boleh memuji Nabi Muhammad? Sampai kapan? Batasannya apa? Kita memuji Nabi Muhammad, lebay dalam mencintai Nabi Muhammad, lebay dalam memuji Nabi Muhammad. Jangan sampai di batasan kita mentuhankan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak melakukan itu, tidak apa-apa kita lebay untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk memuji Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Puji Nabi Muhammad SAW, yang penting tidak mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama itu bilang, dulu pepohonan itu yang ada di bumi itu tidak ada durinya. Pohon dulu, di zaman dulu itu pohon itu tidak ada durinya. Kemudian wa kanat tuthmiru thamaran thayyiban, setiap pohon itu menghasilkan buah-buah yang bagus. Tidak ada buah bosok zaman dulu, tidak ada. Buahnya mesti enak kabeh. Wa kanat miyahul ard kulluha azbah, semua air di muka bumi semuanya tawar, tidak ada asin, tidak ada. Falamma qala al-yahud wan nasara ma qalu, nah ketika orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah, kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah, Isa adalah anaknya Allah, maka pepohonan tadi itu marah. Akhirnya pohon-pohon tadi itu menyebabkan adanya buah yang bosok. Kemudian di beberapa pohon muncul duri, gara-gara tidak terima kok Allah dibilang punya anak.
Kemudian kebanyakan air yang ada di muka bumi menjadi asin karena sebab itu, karena tidak terima ketika Allah disebut memiliki anak. Lah terus gimana batasan kita boleh memuji Nabi? Wahkum bima syi'ta, dan tetapkanlah bima syi'ta, dengan apa yang kamu mau, madhan, dalam setiap pujian, segala pujian fihi, dalam Nabi Muhammad SAW. Pujilah Nabi Muhammad, puji, tidak apa-apa. Tapi wahtakimi, apa wahtakimi? Bijak dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Gimana maksudnya bijak dalam memuji Nabi Muhammad? Jangan sampai mengkultuskan Nabi Muhammad. Jangan terus karena saking cintanya sama Nabi Muhammad sampai mensifati Nabi Muhammad dengan sifatnya Allah. Lah itu tidak boleh. Mensifati Nabi Muhammad dengan sifatnya Tuhan. Lah itu tidak boleh. Maka di sini ulama mengatakan dalam bait ini ada dua hal. Yang pertama, wajib kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita mensifati Nabi Muhammad dengan sifat yang ada dalam diri kita. Misal belen, kita bilang Nabi Muhammad belen, dosa. Bisa jadi murtad, waliyadzubillah min dzalik. Kita bangun tidur rembes, kita nganggap Nabi Muhammad rembes, murtad, waliyadzubillah min dzalik. Tidak boleh. Wajib bagi kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita merendahkan Nabi Muhammad. Bagaimana bentuk merendahkan Nabi Muhammad? Mensifati Nabi Muhammad dengan sifat kita sehari-hari. Tidak boleh. Nabi Muhammad itu apa? Misalnya kayak tadi itu, belek, tidak boleh bilang belek. Itu sifatnya kita, sifat biasa. Nabi Muhammad betul basyar. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku adalah manusia sama seperti kalian, tapi basyaron lagal basyar. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka yang pertama wajib kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah Habibullah. Jangan sampai kita ingin memuji Nabi Muhammad tapi kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya murtad. Maka siapa yang memuji Nabi Muhammad tanpa berlebihan, dalam tanda kutip berlebihannya adalah mengkultuskan ya, mentuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan, maka dia telah faqad ashabal haq. Dia telah betul memuji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata Imam Busiri, wansub ila dzatihi, maka sandarkanlah, nisbatkanlah ila dzatihi, kepada zat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta, apa yang kamu mau, min syarafin, dari segala kebaikan, dari segala kemuliaan. Wansub ila dzatihi berarti al awsaf al khalqiyah, sifat-sifat fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ganteng, Nabi Muhammad putih, musyarraban bi humrah, putih kemerah-merahan, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya fisiknya Nabi Muhammad, nisbatkan kepada diri Nabi Muhammad apapun kemuliaan dalam fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wansub ila qadrihi, dan sandarkanlah kepada kedudukan Nabi Muhammad. Masyi'ta, apa yang kamu mau, min idhami, daripada bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wansub ila dzatihi berarti adalah sifat fisik Nabi Muhammad. Wansub ila qadrihi berarti adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang paling dermawan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak bisa tidur kalau dalam bajunya, dalam apa ini namanya, dalam saku bajunya ada uang. Nabi Muhammad tidak bisa tidur. Bangkit, kalau masih ingat tuh, masih ada saku, bangkit, disedekahkan sama Nabi Muhammad. Kalau kita kan kebalikan ya, kebalikannya, oh karena duit golek, tidak ada uang, nyari. Tapi Nabi Muhammad SAW, oh ada uang, sedekahkan. Bahkan Nabi Muhammad pernah suatu ketika ada orang minta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah nolak, tidak pernah. Ada orang minta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, waduh saya sudah ada uang ini di saku saya sudah ada. Sudah kamu kasbon ke toko itu, pakai namanya Muhammad bin Abdullah. Nanti yang bayar Muhammad bin Abdullah. Yang bayar Nabi Muhammad SAW. Yang utang orang lain, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak pernah nolak orang Nabi Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu orang datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat. Sebelum jadi sahabat, salah satu orang Badui. Orang Badui itu biasa sak karepe dhewe, orang pedalaman itu sak karepe dhewe. Ya datang tidak punya adab gitu ya. Masuk ke masjidnya Nabi Muhammad kencing. Masuk ke masjid kencing. Para sahabat itu sudah ada yang menghunuskan pedang, ini tak beleh. Ada lagi yang sudah mau mukul. Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai dijuluki Al-Faruq, orang yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi Muhammad mengatakan, jangan dulu kamu tegur, kesian. Tengah-tengah kencing ditegur, kalau dipedot bahaya kan, bisa jadi penyakit. Yang kedua, nanti dia kalau takut dia lari najis kemana-mana. Biarkan dulu tuntas, biar sampai tuntas baru kita kasih tahu. Dibiarkan sama sahabat, sama Nabi SAW.
Setelah selesai baru dipanggil sama Nabi. Wahai fulan, ini adalah masjid. Masjid ini suci. Tidak pantas kamu memasukkan hal yang najis ada di sini. Akhirnya itu Badui umum namanya orang pedalaman. Akhirnya keluar gitu aja. Tapi lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada lagi satu orang datang ke majelis Nabi SAW. Nabi lagi ceramah begini, ada satu orang datang. Kemudian dia tiba-tiba ngangkat tangannya bilang, ya Muhammad, saya pengen zina. Mungkin kalau kita sudah siap-siap balang sesuatu, ini kurang ajar. Di hadapan Nabi SAW dia mengatakan saya ingin apa? Saya ingin zina. Tapi lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan sini mendekat. Setelah dekat di hadapan Nabi Muhammad suruh duduk. Duduk yang tenang. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya ibu kamu dizinai oleh orang, apakah kamu terima? Maka orang tersebut mengatakan, oh tidak terima saya. Ibu saya dizinai orang, saya tidak terima. Kalau seandainya istri kamu dizinai orang, apakah kamu terima? Saya tidak akan terima. Kalau seandainya saudari perempuan kamu dizinai orang, kamu terima? Saya tidak terima. Begitu juga mereka, orang perempuan-perempuan yang kamu zinai, itu mereka punya keluarga. Mereka itu anak dari orang tuanya. Orang tuanya tidak akan terima kalau kamu zinai dia. Maka orang tersebut bangkit dari hadapan Nabi Muhammad SAW dan dia mengatakan, demi Allah, sebelum saya ketemu Muhammad bin Abdullah, hal yang paling saya sukai adalah berzina. Tapi setelah saya ketemu Muhammad bin Abdullah, hal yang paling saya benci adalah berzina. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak orang yang masuk Islam karena sifatnya Nabi Muhammad, karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad itu diutus umur berapa? Umur 40 tahun. Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun. Berarti dakwahnya Nabi Muhammad 23 tahun. Sampai ada orang kafir, orang Inggris kalau tidak salah, orang luar, orang kafir itu meneliti dalam 23 tahun dakwah Nabi Muhammad, diteliti sama dia apakah ada cacat dalam diri Muhammad bin Abdullah, baik fisiknya, baik apa budi pekertinya, diteliti sama dia. Maka dia mengatakan, aku tidak mendapati satu cacat pun dalam diri Muhammad bin Abdullah. Masuk Islam gara-gara meneliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat yang agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit pernah suatu ketika dipanggil sama orang-orang kafir. Sayyidina Hasan bin Thabit ini syairu Rasulillah, penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau orang Indonesia ini puitis ya, ahli quotes. Ya, kalau orang Arab itu syair. Ya, kata-kata. Kalau orang sini mungkin ahli kata-kata, bikinkan saya kata-kata misalnya. Lah ini orang-orang kafir, orang dulu itu juga kalau mau memuji orang manggil syair, manggil penyair, dibayar, bayarannya mahal. Kalau mau menghina orang juga manggil penyair. Jadi penyair itu tergantung bayaran. Jadi kalau suruh muji ya dipuji sama dia, bikin syair dapat duit. Kalau suruh menghina orang bikin syair, dihina-hina habis dapat duit. Lah ini Hasan bin Thabit belum kenal Nabi Muhammad SAW, dipanggil sama orang-orang kafir, sini kasih duit banyak, saya pengen kamu bikinkan syair untuk menghina Muhammad bin Abdullah. Orang kafir itu ingin menghinakan Nabi Muhammad tapi tidak bisa, sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit bilang, loh saya ini tidak pernah kenal Muhammad, coba saya pengen tahu dulu Muhammad gimana. Dikasih tahu, kasih alamat, kamu bakal dapeti Muhammad di sini, cari dia, cari itu, sambil bawa uang tadi itu, sudah dapat banyak, dia siap-siap ini mau diteliti dulu Nabi Muhammad SAW. Kemudian digubahkan syair untuk menghina Nabi Muhammad. Ketika ketemu Nabi Muhammad dari jauh diamati fisiknya dulu, kemudian akhlaknya. Kemudian tidak lama kembali lagi ke orang-orang kafir, uang dikembalikan. Orang-orang kafir heran, loh ini uang sudah banyak, apa kurang? Kalau kurang kita transfer lagi, kalau kurang kita kasih lagi. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit seketika beliau menggubah syair bukan menghina Nabi Muhammad tapi memuji Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, lamma nadhartu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa ala qadri faruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumi zuhuri. Ketika aku melihat cahaya Muhammad bin Abdullah, cahaya yang begitu luar biasa yang memancar dalam wajah Nabi Muhammad SAW, aku meletakkan kedua tanganku di atas kedua mataku. Apa sebabnya? Khaufan ala basari, aku takut mataku buta. Min husni suratihi, karena indahnya wajah Muhammad bin Abdullah. Falastu anzuruhu illa ala qadri, aku tidak memandang dia kecuali sesuai kemampuanku. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa yang dilihat oleh sahabat wajah Nabi Muhammad itu sesuai kemampuannya, tidak sempurna. Yang tahu hakikatnya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu sahabat yang tahu hakikat Nabi Muhammad sallallahu
wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dikasih amanat sama Nabi Muhammad, nanti kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarani, sampaikan salam aku kepada Uwais Al-Qarani. Habis itu ketika haji, singkat cerita ketemu Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini hidup di zamannya Nabi tapi tidak tergolong sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Apa sebabnya? Karena bakti sama ibunya. Aslinya sudah mau ketemu Nabi Muhammad, waktu haji gendong ibunya tawaf, setelah istirahat izin sama ibunya, wahai ibu, saya tak ke Madinah sebentar ya, mau ketemu Nabi Muhammad SAW. Maka kata ibunya, kalau kamu berangkat saya sama siapa? Karena itu akhirnya batal. Ya sudah ibu sama saya. Sampai meninggal akhirnya tidak ketemu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masuknya tabi'in. Singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketemu Sayyidina Uwais Al-Qarani waktu haji. Maka ketika kenalan sama Sayyidina Uwais Al-Qarani, apa kata Sayyidina Uwais Al-Qarani? Aku tahu kalian berdua adalah sahabatnya Rasul SAW, sahabat yang mulia. Sayyidina Umar bin Khattab afdhalus sahabat setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar paling afdhalus sahabat setelah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kalian tidak mengenal Nabi Muhammad kecuali hanya bayangannya saja. Kalian tidak tahu hakikatnya Muhammad bin Abdullah. Yang kalian lihat adalah bayangannya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Makanya setelahnya Imam Busiri mengatakan fa inna fadla Rasulillahi, maka sesungguhnya keutamaan Rasul SAW laisa lahu haddun, tidak memiliki batasan, tidak ada ujungnya. Kemuliaan Nabi Muhammad agung. Apakah ada batasannya? Tidak ada. Terus naik keutamaan Nabi Muhammad. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Keutamaan Allah untukmu wahai Muhammad sangat agung. Apakah ada batasannya? Tidak ada. Laisa lahu haddun, sallallahu Nabi Muhammad. Tidak ada batasannya. Sehingga fayu'riba. Karena keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada ujungnya, maka tidak akan mampu. Bagaimana mungkin fayu'riba anhu natikun, orang yang berbicara mensifati Nabi Muhammad SAW bifami, dengan lisan mereka, dengan mulut mereka. Kalau sudah keutamaan Nabi Muhammad itu tidak ada ujungnya, bagaimana mungkin orang bisa memuji Nabi Muhammad, hakikatnya Nabi Muhammad? Tidak bakal bisa. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan ara kullu madhin fin nabiyyi muqassira wa in balaghal muthni alaihi wa aktsara idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Aku melihat segala pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa sempurna. Wa in balaghal muthni alaihi wa aktsara, walaupun orang yang memuji Nabi Muhammad berusaha. Lihat ini Imam Busiri ini, Burdah ini. Itu kalamnya, lafadznya itu top. Kalau bahasa Arabnya top. Tapi apa bisa membuka daripada hakikat Nabi Muhammad? Tidak bisa. Bahkan Burdah ini jadi mulia gara-gara apa? Memuji Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad mulia gara-gara dipuji, bukan. Tapi pujian menjadi mulia gara-gara memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah yang memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang baik. Maka apa nilai dari pujian seorang manusia? Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya mengatakan hawaltu an asifal habiba bi ba'dhi ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dzarratin min ushri mi'syaril 'adar rabbani. Aku berusaha untuk mensifati Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang aku fahami. Apa yang aku fahami, aku berusaha aku puji Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa balasannya? Apa yang dia dapat? Fawajadtu qawli la yafi'u bi dzarratin. Aku dapati pujianku untuk Nabi Muhammad tidak menyamai satu biji min ushri mi'syaril 'adar rabbani, dari 1/100 dari yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min aina yu'ribu miqwali an hadratin an madhiha qad kalla kullu lisani. Maka apa nilai daripada ucapanku untuk memuji Nabi Muhammad, sedangkan setiap orang yang ingin memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisannya sudah tak mampu lagi. Sallallahu Nabi Muhammad kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau ada orang ingin mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai zaman Nabi Adam sekalipun sampai habisnya dunia, tidak akan selesai untuk mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu
natiqun bifami. Keutamaan Nabi Muhammad SAW tidak ada batasannya, tidak ada ujungnya, sehingga siapapun yang ingin memuji Nabi Muhammad tidak akan selesai-selesai. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita ditambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, dalam mimpi kita sebelum kita ketemu Nabi Muhammad secara yaqadha. Amin ya rabbal alamin. Allah alam shawab. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا يا غفار. غفور يا غفار. اغفر لنا. اغفر لنا وارحمنا. وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا نرضى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين وجودا. عد الأبي وآله وصحبه إدادة شسوبي، والحمد لله في البدء والتناهي. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.